Minggu ini masih tetap ibadah pelayan PA, tapi ibadah kita masih di rumah masing-masing adik-adik. Kita belum ketemu teman-teman kita, belum ketemu kakak-kakak layan kita adik-adik. Tapi adik-adik gak boleh bersedih. Adik-adik harus tetap semangat. Semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, tapi pada hari Minggu ini kita ada yang berbeda nih adik-adik ibadahnya. Adik-adik mau tahu nggak? Adik-adik penasaran nggak? Apa sih yang bikin berbeda? Ada yang tahu? Adik-adik, kakak di sini akan ditemani oleh Ibu Pelkat PKP. Selamat pagi Kakak Gavi. Selamat pagi Tante. Senang ya bertemu sama Kakak Gavi, Kakak Pasti Layan, dong. anak-anak Layan di Bikin Nasi. Adik-adik juga seneng nih ketemu sama Tante. Pasti penasaran kan adik-adik? Kita perkenalkan diri dulu untuk Tante. Iya, langsung aja deh. Nama Tante Helena Smoky Pepa, salah satu pengurus Pelkat PKP GPI Bikin Nasi. Ya, kenapa Tante ada di sini? Karena tanggal 18 Februari kemarin itu ulang tahun Pelkat PKP GPI Bikin Nasi. PKP itu ibu-ibu, mama-mama, anak-anak PA, mama-mamanya itu PKP loh. Ulang tahunnya kemarin 18 yang ke-56. Tua banget ya Tante. Iya, udah pada ubanan ya. Udah pada dua adik-adik. Iya. Nah, sekarang nih tanggal 21 kerjasama dengan kakak layan PA, kita ikut deh di ibadah ini. Boleh ya kakak ya? Boleh Tante. Walaupun nanti lagu-lagunya saya agak salah-salah ya. Nggak apa-apa, ya. kita belajar bersama-sama. Adik-adik seneng kan kedatangan tamu dari Pelkat PKP? Terima kasih kakak. Yang penting kita memuji nama Tuhan. Oke adik-adik, kita mau memulai ibadah kita. Nah, yuk kita mulai ya Kita kakak mulai Gavi ya, ya. kita Sekolah minggunya ya. Kita harus tetap bersemangat ya Tante. Di rumah. Sebelum kita mulai ibadah, kita mau bernyanyi nih Tante. Oke siap kakak. Kira-kira kita nyanyi lagu apa sih Tante? Kayaknya yang seneng-seneng ya. Tapi Iya, kayak aja harus dulu boleh ya. tapi kita pakai gerakannya ya Tante ya. Oke, siap. Mari bernyanyi. Happy ya ya ya, happy yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi ya Tante. Oke, siap. Happy ya ya ya, happy yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Udah semangat kan Tante buat ibadah? Semangat buat Tuhan ya. Ya buat Tuhan kita harus semangat. Nah Tante, kita sebelum mulai ibadah kita harus ngapain sih? Berdoa dulu. Oke, kita berdoa dulu adik-adik. Kakak sama Tante kasih waktu untuk adik-adik bersaat teduh ya Tante ya. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Nah adik-adik kita bangkit berdiri. Kita mau mengharap Allah. Kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria berapa Tante? 25 yang berjudul Mari Kita Bergembira. Tapi pakai gerakannya ya Tante ya. Mari kita berdiri adik-adik. Mari bernyanyi. Kalau salah maklumin ya. Ya, nggak apa-apa Tante. Kayaknya. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat
Siapa di sini yang selama seminggu kemarin adik-adik melakukan kesalahan? Tante, aku melakukan kesalahan minggu kemarin. Sama, semua orang pasti melakukan kesalahan. Gimana caranya untuk kita meminta maaf sama Tuhan sih Tante? Kalau kita sudah melakukan kesalahan? Oh iya. Maaf ya. Oke, kita berdoa, kita meminta maaf kepada Tuhan. Nah adik-adik, kakak kasih waktu adik-adik untuk berdoa pengakuan dosa. Nanti selama 1 menit adik-adik berdoa, nanti ditutup oleh kakak. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai kami dan Engkau sudah melindungi kami dalam setiap aktivitas kami dimanapun kami berada. Ya Tuhan, sebentar kami juga mau berdoa, ampuni atas semua kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat ya Tuhan, baik yang disengaja maupun tidak, baik yang menyakiti hati orang lain, bahkan menyakiti hati Tuhan Yesus. Kami mohon ampun Tuhan, agar kiranya kesalahan yang kami buat kemarin tidak kami ulang dan tidak kami lakukan lagi untuk di hari-hari selanjutnya. Ya Tuhan, kami juga sebentar akan memulai ibadah kami. Tuhan sertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, agar ibadah kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Ada yang ngintip gak ya pas berdoa? Tante ngintip gak pas berdoa? Nanti gimana Tuhan Yesus yang ngintip ya kakak ya, baru minta ampun tadi. Ya kan berarti nggak boleh ngintip Tante ya. Oke adik-adik, kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria nomor berapa Tante? Nomor berapa ya kakak ya? 201. 201 yang berjudul Aku Dapat di Hatiku. Kita bernyanyi bersama adik-adik, mari bernyanyi. Pemberitaan firman Tuhan ya, cerita tentang Tuhan Yesus. Cerita tentang Tuhan Yesus pasti banyak gambar ya Tante. Iya betul. Pasti menyenangkan ya Tante ya. Siapa ya kakak ya? Siapa ya yang akan menceritakan ya Tante ya? Siapa ya kakak ya? Tante penasaran? Penasaran. Oke, daripada kita penasaran, kita dengarkan firman Tuhan ya Oke. Tante. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita untuk mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik untuk kita berdoa. Tapi sebelum kita berdoa, kakak mau kita bernyanyi 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa. Adik-adik, sikap berdoa yang baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas segala anugerah dan berkat-Mu kepada kami. Untuk sampai saat hari ini kami masih boleh dimampukan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sertai kami dalam kami untuk mendengarkan firman Tuhan, agar kiranya firman yang disampaikan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap untuk membacanya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita mulai untuk mendengarkan firman Tuhan, kakak mau adik-adik buka dari Alkitab yang terambil dari Filipi 1 ayat 3 sampai 5. Filipi 1 ayat 3 sampai 5.
Kita bacanya secara bersamaan ya. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Selamat pagi adik-adik. Adik-adik, kakak punya gambar. Kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak ya ini gambar apa? Ayo coba dilihat gambarnya nih adik-adik. Adik-adik ada yang kenal nggak ya ini gambar siapa sih? Sedang apa sih? Ini adalah gambar seorang Bapak Paulus adik-adik. Bapak Paulus ini adalah seorang rasul. Adik-adik ada yang tahu ceritanya seperti apa? Ada yang masih ingat ceritanya seperti apa? Oke, kakak ingatkan kembali. Bapak Rasul Paulus ini adalah seseorang yang paling bersemangat untuk memberitakan Injil kepada orang banyak, kepada orang-orang lain. Saat pada waktu itu, Bapak Rasul Paulus ini sedang berada di dalam penjara adik-adik. Tapi saat berada di dalam penjara, Bapak Rasul Paulus ini tidak bersedih, melainkan Bapak Rasul Paulus ini tetap semangat untuk memberitakan Injil atau memberitakan firman Tuhan kepada semua orang atau kepada orang banyak yang berada di dalam penjara tersebut adik-adik. Dengan caranya seperti apa? Dengan caranya seperti mengirimkan surat kepada masyarakat yang ada di dalam penjara itu adik-adik. Bapak Paulus senang sekali, Bapak Paulus semangat sekali untuk memberitakan Injilnya adik-adik. Nah, salah satu jemaat yang Rasul Paulus ini kirimkan suratnya adalah jemaat Filipi, sama seperti bacaan kita pada hari ini nih adik-adik. Nah, adik-adik, melalui perikop bacaan kita dan cerita kakak, adik-adik harus mengetahui rasa Paulus itu dengan rasa penuh bersyukur. Kenapa sih adik-adik Bapak Paulus ini bersyukur? Padahal kan Bapak Paulus ini berada di penjara. Penjara itu menyedihkan, tidak bisa keluar, tidak bisa bermain, tidak bisa ketemu sama saudara, sama teman, yang ada bertemu sama orang-orang jahat semua nih adik-adik. Tapi Bapak Rasul Paulus ini bersyukur ketika mengingat keberadaan jemaat Filipi. Kenapa bersyukurnya adik-adik? Karena Bapak Paulus ini bersyukur karena apa yang dilakukan oleh jemaat Filipi ini adik-adik. Apa yang dilakukan jemaat Filipi ini berdampak baik bagi banyak orang, berdampak baik bagi semua orang nih adik-adik. Dan juga Paulus ini merasa senang dan bersyukur karena apa yang ia sampaikan kepada jemaat Filipi ini tidak terbuang sia-sia, tetapi dapat diterima dengan baik oleh jemaat Filipi ini adik-adik. Persekutuan jemaat Filipi bangun yang memberikan kekuatan bagi mereka adik-adik untuk menjalani setiap proses yang Tuhan nyatakan atau Tuhan berikan ya adik-adik pada jemaat Filipi. Nah adik-adik, apa yang jemaat Filipi ini lakukan berdampak positif atau berdampak baik bagi semua jemaat dimanapun jemaat Filipi ini berada adik-adik. Karena dengan kondisi mereka, jemaat Filipi ini mau memberikan atau mau menjalankan apa yang para Rasul Paulus ini sampaikan kepada jemaat Filipi nih adik-adik. Dalam kehidupannya mereka hari lepas hari, mereka mau memberikan berkat tersendiri bagi setiap orang banyak yang mereka jumpai nih adik-adik. Paulus sangat senang dan bangga sekali kepada jemaat di Filipi nih adik-adik, karena mereka sangat mendukung, sangat saling membangun, saling membantu, dan tidak saling bermusuhan. Nah adik-adik, sama seperti yang firman Tuhan sampaikan ya adik-adik. Kakak mau kasih tahu kepada adik-adik, sama seperti tadi jemaat yang di Filipi dan Bapak Rasul Paulus sampaikan ya adik-adik. Melalui firman Tuhan ini kita mau diingatkan adik-adik. Diingatkan untuk apa sih kak? Kita diingatkan untuk melakukan hal yang baik dalam kehidupan ini adik-adik. Nama Tuhan selalu dimuliakan oleh orang banyak. Dengan cara kita adik-adik, kita tidak perlu menjadi Bapak Rasul Paulus yang memberitakan firman Tuhan, yang membacakan Alkitab di depan orang banyak. Kita tidak perlu menjadi
Bapak Rasul Paulus yang berkhotbah atau menyampaikan Injil Tuhan Yesus kepada orang banyak. Tapi caranya gimana adik-adik? Ada yang tahu? Caranya dengan adik-adik berperilaku baik, dari perkataan, perbuatan, dari pikiran adik-adik, apa yang adik-adik lakukan sehari-hari, itu juga sama adik-adik, itu bisa mencerminkan sikap dan kasih Tuhan. Sama juga adik-adik mau memberitakan Injil kepada orang banyak melalui perbuatan dan tingkah laku adik-adik, dimanapun adik-adik berada. Adik-adik juga sudah membuat Tuhan senang, sudah membuat orang tua adik-adik bangga kalau adik-adik bisa melakukan hal yang baik. Contohnya apa? Melakukan hal yang baik, tidak berantem, sama adik kakak mau saling menyayangi, tidak pelit sama teman, tidak pelit sama adik, tidak pelit sama kakak. Kalau misalkan adik-adik punya mainan, kakaknya dipinjemin, adik-adik punya makanan, kakaknya diberi. Adik-adik sayang sama oma, adik-adik sayang sama opa. Adik-adik juga itu sudah mencerminkan sikap dan perilaku kasih Tuhan adik-adik. Nah, adik-adik contoh sikap dan perilakunya apalagi sih adik-adik? Nih, saat adik-adik dimusuhi oleh teman-teman adik-adik, saat adik-adik dilakukan tidak baik kepada teman adik-adik, adik-adik boleh membalas tidak ya? Boleh nggak sih membalas kejahatan dengan kejahatan? Tidak boleh membalas dengan kejahatan adik-adik. Tapi kita harus apa? Kita harus bisa mendoakan musuh kita. Kita harus bisa mendoakan orang-orang yang berbuat jahat kepada kita adik-adik. Nah, karena dengan seperti itu berarti kita tidak membalas kejahatan adik-adik. Dan Tuhan sudah senang, Tuhan sudah bangga sama kita. Dan kita juga sudah memberitakan Injil Tuhan Yesus kepada semua orang melalui sikap dan tindakan kita adik-adik, sehingga kita layak disebut sebagai anak-anak Tuhan adik-adik. Anak-anak Tuhan yang bagaimana sih? Anak-anak Tuhan yang baik, yang dengar-dengaran, yang takut akan Tuhan, rajin berdoa. Kalau di luar adik-adik bisa mematuhi peraturan yang ada. Contohnya saat sedang pandemi sekarang adik-adik harus tetap patuhi protokol kesehatan. Adik-adik kalau keluar harus memakai masker, membawa hand sanitizer, atau adik-adik harus cuci tangan. Itu pun sama saja berarti adik-adik mencerminkan adik-adik patuh dimanapun adik-adik berada. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Aduh, kakak tadi ceritanya bagus sekali. Bagus banget tante. Tokoh siapa itu ya kakak ya? Tokohnya seorang Bapak Paulus bukan ya tante? Iya, Betul ya tante. Nah, untuk merespon firman Tuhan nih tante, adik-adik kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria berapa tante? 160 yang berjudul tentang tiap orang yang mendengar. Tante tahu nggak gerakannya? Nggak tahu kan? Nggak apa-apa. Ajarin ya kakak Iya, ya. kita belajar bersama-sama ya adik-adik. Kita berdiri, kita bernyanyi dan pakai gerakannya. Mari kita bernyanyi. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak rubuh syukur. Adik-adik, mari kita satu di dalam berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak ya Tuhan atas segala anugerah dan berkat-Mu kepada kami. Untuk sampai saat hari ini kami masih boleh dimampukan untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadikanlah kami anak-anak Tuhan yang
patuh akan Tuhan, yang mau dengar-dengaran akan orang tua, dan yang mau menjalankan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa ya Tuhan, berkati untuk gereja dan bangsa kami. Tuhan berkatilah gereja-gereja di muka bumi ini. Tuhan sertailah ya Bapa. Tuhan lindungilah dari pendeta, majelis, hingga jemaat-jemaatnya, agar kiranya gereja-gereja kami ini dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati juga bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Engkau mengetahui apa yang kami rasakan sekarang, apa yang sedang terjadi dalam bangsa dan negara kami. Tuhan pulihkan bangsa dan negara kami ya Tuhan, agar kiranya bangsa dan negara kami ini dapat pulih kembali, dan kami dapat beraktivitas seperti sedia kala, dan kami dapat menjalankan aktivitas kami seperti pada saat sebelum ada pandemi ini. Tuhan buang virus-virus nakal ini ya Bapa. Tuhan buang virus-virus jahat ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa ya Tuhan, berkati juga untuk orang-orang yang sakit dimanapun mereka berada. Tuhan sertailah mereka, Tuhan lindungilah mereka, Tuhan berikanlah mereka kesehatan dan daripada Tuhan saja. Berkati makanan, minuman, obat-obatan, para medis, dokter, perawat, suster yang mau merawat orang-orang sakit, agar kiranya mereka dapat diberikan hikmat dan orang-orang sakit tersebut dapat sehat kembali. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk orang-orang yang sedang berulang tahun. Terima kasih Tuhan sudah menambahkan 1 tahun usia bagi mereka. Jadikanlah usia mereka yang baru ini dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan dapat menjadi pribadi yang menjalankan apa yang Tuhan mau. Ya Tuhan, berkati dalam setiap kehidupan adik-adik klien kami dimanapun mereka berada. Tuhan jagailah mereka, Tuhan lindungilah mereka. Tuhan sertai dimanapun adik-adik klien kami berada ya Tuhan. Jauhkanlah adik-adik klien kami ini dari virus-virus nakal, dari hal-hal jahat yang ingin mengganggu adik-adik klien kami. Berkati dalam studi mereka ya Tuhan, lindungilah mereka walaupun di rumah saja, tapi mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pelajar dan dapat mengerjakan semua tugas-tugasnya dengan baik tanpa kurang suatu apapun. Jadikanlah adik-adik klien kami ini menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, dan yang mau dengar-dengaran akan orang tua, dan yang mau mengikuti apa yang Tuhan mau. Ya Tuhan Yesus, sertai juga orang tua adik-adik klien kami, sertailah mereka dimanapun mereka berada ya Bapa. Lindungilah mereka, jagalah mereka, sertailah mereka, berikanlah umur panjang dan kesehatan bagi orang tua adik-adik klien kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, berkati untuk kakak-kakak klien kami dimanapun mereka sedang berada. Tuhan sertailah mereka, lindungilah mereka ya Bapa dalam setiap kesibukan mereka masing-masing, agar kiranya kami dapat bersatu lagi ya Bapa, dan kami dapat berjumpa kembali dan bertemu kembali kepada adik-adik klien kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih banyak Roh Kudus. Inilah doa dan ungkapan syukur kami ya Tuhan. Masih banyak yang kami sampaikan, tapi kami lebih percaya dan yakin Engkau mengetahui segala isi hati dan pikiran kami. Dengar dan sambutkan doa kami ini Tuhan Yesus Kristus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami untuk berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau memiliki kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, kita mau masuk ke dalam persembahan nih Tante. Kira-kira persembahannya itu dipegang tangan mana ya Tante? Tangan yang manis, tangan Tangan yang manis, tangan kanan. Boleh dikasih lihat nggak sih Tante sama teman-teman? Boleh. Kita tidak boleh kasih tahu sama orang lain ya Tante ya. Oke. Dan uangnya dilipat yang rapi ya Kakak. Iya, biar tidak berantakan ya Tante ya. Biar bisa dipegangnya. Oke, sambil kita memberikan persembahan, kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 205 nih Tante, yang berjudul tentang Ku suka membagi. Aku Suka Membagi. Kita bernyanyi bersama ya.
kita berdoa persembahan, kita harus ngapain sih Tante? Berdiri. Betul, kita harus berdiri. Sikap berdoa yang benar seperti apa sih Tante? Lipat tangan, terus tutup mata. Mata, nggak boleh ngintip ya, berarti Tante. Nggak boleh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada hari ini dan di siang hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh berdoa kepadamu Tuhan, dan terlebih kami boleh memberikan persembahan kami untuk Tuhan, untuk pelayanan di GPIB Kinasi. Biarlah persembahan ini Tuhan berkati, dan Tuhan juga selalu memberkati mama, papa, orang-orang yang sayang kepada kami. Tuhan berkati. Tuhan juga memberkati gereja kami GPIB Kinasi. Tuhan, kami serahkan semua kehidupan kami, kehidupan anak-anak PA, kehidupan kakak-kakak layan. Tuhan berkati semua. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah akan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sumber berkat, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Pasti adik-adik nggak ada yang ngintip bukan? Pinter ya Tante. Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam pengutusan ya adik-adik. Kita masuk ke dalam berkat, tapi sebelum kita masuk ke berkat, kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria berapa Tante? 230 yang berjudul Ya Yesus Pemimpin Hidupku. Mari bernyanyi. Adik-adik, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.